Halo semua, balik lagi bareng saya. Hari ini kita bakal ngupas tuntas 22 tahun masa kepresidenan Soekarno. Tapi ini bukan sekedar urutan waktu biasa ya. Kita akan melihatnya sebagai sebuah kisah. Kisah tentang seorang pemimpin yang harus terus beradaptasi saat krisis di negaranya juga terus berubah. Dan ini menciptakan ya semacam efek domino yang dahsyat banget. Oke, kita mulai dari pertanyaan utamanya nih. Gimana sih cara seorang pemimpin, seorang pahlawan revolusi, itu berubah ketika tantangan yang dihadapi bangsanya juga berubah total? Ini nih inti dari pembahasan kita hari ini, yaitu melihat gimana setiap solusi yang ditawarkan, justru malah melahirkan masalah baru. Oke, ini dia gambaran perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari api revolusi, terus kita lihat eksperimen demokrasi liberal, lanjut ke demokrasi terpimpin, lalu kita saksikan krisis yang mengakhiri kekuasaannya, dan terakhir, kita bakal rangkum semuanya biar gambaran besarnya dapat. Yuk, kita mulai! Oke, kita masuk babak pertama, api revolusi kemerdekaan, periode 1945 sampai 1949. Ini adalah masa-masa di mana Indonesia, ya ampun, benar-benar berjuang cuma buat survive. Coba bayangin deh situasinya. Negara ini baru aja lahir, tapi pemerintahannya masih acak-acakan. Di saat yang sama, hantu Belanda yang mau balik lagi tuh nyata banget, dan dunia internasional juga belum semuanya ngakuin kedaulatan kita. Ini beneran soal hidup atau mati buat bangsa kita. Jadi, apa yang Soekarno lakuin? Dia jadi sang pemersatu. Dia langsung gerak cepat, ngebentuk lembaga-lembaga negara awal kayak Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Dan yang paling penting, dia ini jadi orator ulung yang keliling kemana-mana, bakar semangat rakyat, menyatukan semua kekuatan buat melawan Belanda, baik lewat diplomasi maupun perang. Nah, jadi, kesimpulan dari era ini simple banget. Peran Soekarno sebagai simbol persatuan dan pemimpin revolusi itu berhasil. Indonesia survive. Dan inilah domino pertama yang berhasil ditegakkan. Oke, dari situ kita lanjut ke babak kedua dan lihat gimana ceritanya berkembang. Eksperimen demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1959. Nah, musuh dari luar udah beres. Ternyata muncul kekacauan baru dan kali ini dari dalam negeri sendiri. Di era ini, problemnya geser total. Musuhnya bukan lagi Belanda, tapi perpecahan di dalam. Para politisinya ini loh, berantem terus, nggak ada habisnya. Kabinet jatuh bangun, ganti-ganti terus, pemerintahannya jadi nggak stabil. Akibatnya, ekonomi jadi korban, inflasi meroket. Di sini peran Soekarno berubah lagi. Kalau dulu dia sang pemersatu, sekarang dia jadi sang pengkritik, paling vokal. Dia ngelihat demokrasi liberal ini sebagai biang kerok dari semua masalah. Dia bilang sistem ini nggak cocok buat Indonesia. Dan dari sinilah dia mulai menawarkan gagasannya, demokrasi terpimpin. Dan akibatnya apa? Ya jelas Soekarno jadi hilang kepercayaan total sama sistem yang lagi jalan. Buat dia, demokrasi liberal itu sumber konflik yang gak ada ujungnya. Dan rasa frustrasinya inilah yang jadi pendorong buat domino berikutnya, jatuh. Nah, ini dia nih, jembatan penghubungnya. Hubungan sebab akibat yang jelas banget. Coba lihat, masalahnya apa? Instabilitas politik. Para elit berantem terus. Solusi yang kepikiran sama Soekarno apa? Ya udah, kekuasaan harus dipusatkan. Presiden harus kuat. Ini adalah logika yang membawa kita ke era selanjutnya. Dan solusi itu membawa kita ke era ketiga, era demokrasi terpimpin, dari tahun 1959 sampai 1965. Ini benar-benar jawaban langsung dari Soekarno buat kekacauan yang terjadi sebelumnya. Jadi apa sih demokrasi terpimpin itu? Secara singkat, ini sistem yang dimulai lewat Dekret Presiden 5 Juli 1959. Intinya, simple. Balik lagi ke UUD 1945, dan yang paling penting, semua kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Titik. Nah, di sistem barunya ini, peran Soekarno berubah lagi. Dia jadi sang ideolog. Dia pegang kendali penuh pemerintahan dan memposisikan diri sebagai satu-satunya penafsir ideologi bangsa. Buat ngatur politik, dia memunculkan konsep Nasakom. Ini tuh kayak upaya dia buat menyeimbangkan 3 kaki raksasa politik waktu itu, nasionalis, agama, dan komunis. Terus hasilnya gimana? Oke, stabilitas politik yang dia cari-cari emang dapat. Pemerintahan nggak lagi gonta-ganti. Tapi harganya mahal banget. Kebebasan demokrasi jadi sangat terbatas. Dan masalah ekonomi, malah makin parah. Stabilitas yang dipaksakan ini ternyata ibarat bom waktu yang siap meledak. Dan akhirnya, kita sampai di babak terakhir yang tragis. Krisis dan akhir kekuasaan. Tahun 1965 sampai 1967. Disinilah bom waktu itu meledak, dan semua domino yang udah disusun rapi runtuh berantakan. Masalahnya kali ini bukan cuma satu, tapi meledak barangan.
Ada peristiwa G30S yang memicu konflik politik dan militer yang hebat, ekonomi hancur lebur, hiperinflasi gila-gilaan, dan tekanan dari rakyat supaya Soekarno mundur makin kencang. Semua krisis ini numpuk di waktu yang bersamaan. Kacau banget. Dan sayangnya, respons Soekarno kali ini udah nggak seefektif dulu. Jurus pemersatu bangsanya udah nggak mempan lagi di tengah krisis besar ini. Dia kelihatan ragu-ragu, nggak bisa ngambil sikap yang cepat dan tegas. Akibatnya, ya udah, kekuasaan dan pengaruhnya luntur dengan cepat. Dan inilah konsekuensi finalnya, kejatuhan Soekarno. Peran besarnya sebagai pemimpin bangsa seakan-akan ditelan oleh krisis yang justru lahir dari sistem yang dia ciptakan sendiri untuk mengatasi masalah sebelumnya. Rangkaian domino ini pun berakhir. Oke, ceritanya udah selesai. Sekarang coba kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Di bagian rangkuman ini, kita akan coba sambungin semua titik-titik dari perjalanan 22 tahun ini. Nah, tabel ini nih, ini adalah ringkasan dari efek domino yang dari tadi kita omongin. Perhatiin deh polanya. Dampak dari era pertama, yaitu negara bertahan, menciptakan masalah di era kedua, konflik elit. Lalu dampak dari era kedua, pemerintahan tidak stabil, jadi alasan utama lahirnya demokrasi terpimpin dengan dampak kekuasaan terpusat. Dan akhirnya, dampak dari era ketiga, yaitu kekuasaan yang terpusat dan ekonomi yang buruk, meledak menjadi masalah terakhir. G30S dan krisis ekonomi yang mengakhiri semuanya. Setiap dampak jadi masalah baru. Jadi, intisari dari semua ini bisa diringkas dalam satu kalimat sederhana. Setiap era dalam pemerintahan Soekarno adalah sebuah reaksi langsung terhadap masalah-masalah yang diciptakan oleh era sebelumnya. Ini adalah sebuah rantai sebab akibat yang nggak bisa diputus. Dan semua ini pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar yang mungkin sulit dijawab. Seluruh kisah Soekarno ini kayaknya berputar di dilema ini, stabilitas politik atau kebebasan demokrasi. Menurut kalian, mana sih yang lebih penting buat sebuah negara? Sebuah pertanyaan yang kayaknya masih relevan banget sampai hari ini. Itu aja dari saya, terima kasih udah menyimak.